Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratil muhtaram, para kiai, para ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, baik yang duduk di atas maupun duduk di bawah, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar, baik yang sedang mendengarkan atau yang sedang sholat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saya tidak panjang lebar nih, karena waktunya cukup mepet dan saya sengaja tidak sebut satu persatu semuanya, karena dari tadi sudah disebut satu persatu. Ini kalau saya ulang mulai dari ketua MUI, tingkat desa, tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan pusat, waktunya habis hanya untuk nyebut saja ya. Setuju nggih Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah, saya hanya akan menyampaikan 5 hal saja. Yang pertama, silaturahim, sebagaimana tagline-nya Kiai Zamzami pada kesempatan sore hari ini. Hari ini kita bersilaturahim, ada ulama, ada umaro, para kiai dan lenten semuanya, yang insya Allah nikmat silaturahim kita dapatkan dalam kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan dipanjangkan umur kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang jawab amin meskipun pelan, saya doakan tahun bulan Desember ikut berangkat umroh. Amin. Oh, aminnya kencang. Ada pemberangkatan umroh Desember ini. Saya tadi dengar ada kayak. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Amin. Yang jauh didekatkan, yang sulit dimudahkan, yang di bawah diangkat permukaan, yang di atas dijatuhkan, diturunkan semuanya. Amin Allahumma amin. Sudah satu silaturahim. Yang kedua, para alim, para ulama, para kiai sekalian, hubungan ulama umaro. Saya ingin mengutip salah satu konsep teori penanggulangan kejahatan yang disampaikan oleh Profesor Surijono Sukanto. Dalam konsep penanggulangan kejahatan ada 5 faktor yang kemudian mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah legal sistemnya, aturan hukumnya. Faktor yang kedua adalah legal personnya, aparat penegak hukumnya. Faktor yang ketiga adalah sarana dan prasarana yang mendukung dalam rangka penegakan hukum itu sendiri. Dan kemudian faktor yang keempat adalah masyarakat, dan yang kelima adalah sosial budaya yang ada. Kalau 1, 2, 3 mulai dari aturan hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, itu insya Allah tanggung jawab negara. Bagaimana dengan yang keempat dan yang kelima, yaitu masyarakat dan kemudian juga budaya yang ada dalam masyarakat itu sendiri, maka sejatinya itu menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk para alim, para kiai, para ulama yang ada di depan saya ini. Insya Allah apabila masyarakat diwariskan sebuah budaya-budaya yang positif, kultur-kultur budaya yang membangun, serta sebuah kultur keberadaban dalam ekosistem hukum sosial yang ada, insya Allah itu akan sangat membantu sekali dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, aman, kondusif, sejahtera, kemah, ripah, roh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Amin Allahumma amin. Kemudian bagaimana hubungan antara ulama dan umaro itu sendiri? Ini sudah yang ketiga, hubungan ulama dan umaro. Saya ingin mengutip salah satu karya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hubungan ulama dan umaro menurut Imam Ghazali adalah layaknya hubungan antara ulama seorang guru dengan umaro yang seorang murid. Ini jelas. Sehingga apa? Kepatuhan seorang umaro adalah laksana kepatuhan seorang murid kepada gurunya. Dan kemudian juga nasihat ulama kepada umaro laksana nasihat guru kepada muridnya. Sehingga dalam kontekstual ini, kenapa kemudian ulama menjadi guru bagi umaro? Umaro pada hakikatnya adalah seorang pemimpin yang membutuhkan kaidah-kaidah syariat, aturan-aturan untuk mengatur sekaligus juga melaksanakan pola-pola kepemimpinan yang ada. Dan tentu saja di saat kita berbicara kaidah, kita berbicara syariat yang digunakan seorang umaro untuk mengatur rakyatnya, maka itu semua hanya dikuasai oleh ulama melalui ilmu fikih maupun juga usul fikih. Itulah sejatinya yang melandasi bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mensejajarkan hubungan antara ulama dan umaro bagaikan hubungan antara seorang guru dengan seorang murid. Tentu saja ulama yang kita ikuti dan kemudian juga ulama yang senantiasa kita takzimi adalah ulama-ulama yang memang secara keilmuannya betul-betul bisa disajikan sebagai sandaran baik fikih kita maupun juga usul fikih kita. Yang keempat, dalam kesempatan ini saya ingin juga memastikan hubungan saya dengan para ulama yang ada. Di depan saya ada Pak Yai Uslama, kemudian ada juga Pak Yai Aziz, Pak Yai Anis, semua para kiai. Dalam kesempatan ini saya ingin selalu sampaikan bahwasanya kami dari seluruh jajaran Polresta Cirebon insya Allah senantiasa takzim, hormat, dan senantiasa menunggu dawuh-dawuh para kiai, para ulama yang hadir semua. Karena tanpa dukungan para kiai, para ulama semuanya, kami bukanlah apa-apa. Kami adalah organ aparatur negara yang menjalankan fungsi kepolisian, fungsi kebayakaraan, dan semuanya itu senantiasa adalah melalui dukungan dari para kiai, para ulama semua yang hadir di depan saya. Dan insya Allah tugas kita semuanya akan semakin ringan. Amin Allahumma amin. Sudah 4. Yang kelima, yang terakhir cerita aja. Niki cerita mawon, boten usah serius-serius. Alkisah di sebuah pondok pesantren. Ada seorang kiai yang kebetulan memiliki putri, dan putrinya ini cantik jelita luar biasa. Karena putri sang kiai ini cantik jelita luar biasa, maka para santri banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sekaligus bisa meminang putri dari sang kiai dimaksud. Alkisah, ada 3 orang pemuda yang memberanikan diri untuk melamar putri sang kiai dimaksud. 3 orang itu datanglah sowan matur ke Pak Kiai.
Setelah berbasa-basi sejenak selama kurang lebih 5 menit, kemudian mengutarakanlah 3 pemuda ini maksud dan tujuannya sowan Kiai untuk melamar putri dari Kiai dimaksud. Karena melihat ada 3 orang pemuda, tentu saja seorang Kiai ini laksana memiliki sikap-sikap kebijaksanaan menanyakan satu persatu pada salah satu pemuda. Wahai pemuda, pemuda yang pertama ini, siapa namamu? Nggih Kiai, nami kula Anas. Apakah kamu benar mencintai putri saya? Nggih Kiai, leres. Untuk mengetes apakah betul-betul kamu mencintai putri saya karena namamu Anas, coba bacakan surat Anas secara jelas. Dibacalah sampai dengan akhir ayat, minal jinnati wan nas. Bagus, tajwidmu benar, lafalmu juga jelas. Wahai pemuda yang kedua, siapa namamu? Nama saya At-Thoriq, Yai. Oh, Thoriq. Karena tadi sudah mengucapkan atau melafalkan surat Anas, namamu adalah Thoriq. Coba kamu ucapkan surat At-Thoriq. Mulai dari wassama'i wat-thoriq sampai dengan 17 ayat selesai, sempurna. Hebat juga ini anak. Pemuda yang ketiga melihat Anas dan Thoriq tadi dites dengan ayat-ayat sebagaimana surat-surat Quran, mulai berkeringat dingin. Sambil gelisah dia menunggu pertanyaan sang Kiai. Wahai pemuda yang ketiga, siapa namamu? Ngapunten Yai, nama saya Imron. Tapi bukan ini. Nama lengkap saya adalah Ali Imron. Namun ngapunten Yai, orang-orang sering biasa dengan panggilan saya yaitu Kulhu katanya. Jadi saya sering biasa, meskipun nama saya Imron, tapi saya sering dibiasa dan panggilnya, orang sering manggil nama saya adalah Kulhu. Jadi izinkan saya melantunkan Kulhu mawon. Itu saja 5 hal dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.